Bismillahirrahmanirrahim. Babu na'ibil fa'il. Ini kebalikannya yang kemarin mudahnya itu, Akhi. Apa namanya setelahnya fa'il itu. Sebenarnya paling enak digabung dengan fa'il ini sebenarnya. Daraba, daraba Zaidun, Amron kan gitu kan. Ini kan fi'il fa'il kan. Harus. Daraba kalau kan Zaidun ini kan fa'il. Daraba ini ya astagfirullahaladzim. Daraba Zaidun Amron. Kan kalau fa'il kalau kemarin itu kan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Tapi kalau naibul fa'il itu kan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Mudahnya seperti itu. Memang ada definisi yang lain, fa'il yang maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Itu lebih mudah seperti ini saja. Lebih mudah yang kayak tadi. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Lebih mudah itu. Biar sinkron dengan yang fa'il. Fa'il isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Kalau naibul fa'il jatuh setelah fi'il mabni majhul gitu. Daripada menggunakan definisi yang naibul fa'il, fa'il yang isim yang dibaca rofa yang apa namanya yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya itu dibuang. Contohnya di sini. Coba ini tuh. Aqim maqam al-fa'il alladhi khudif maf'ulahu fi kulli ma lahu 'urif. Au masdaran au darfan au majrura ilam tajid maf'ulahul madhkura. Naibul fa'il adalah isim maf'ul yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Ini kan apa namanya lebih mudah menggunakan definisi itulah daripada seperti ini. Fa'il, naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Sama-sama dipakai. Jadi kalau naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Duriba. Berarti duriba apa di sini? Duriba amrun. Duriba amrun. Karena kenapa? Karena naibul fa'il itu adalah maf'ul. Amrun kan maf'ul. Yang menempati tempatnya fa'il di tempatnya Zaid setelah fa'ilnya dibuang. Asalnya kan gini. Doroba Zaidun amron. Zaid memukul Umar. Doroba Zaidun amron. Doroba Zaidun amron. Zaid memukul Umar. Yang menjadi pelaku Zaid. Pelakunya adalah Zaid. Sedangkan yang memukul Zaid, yang dipukul Umar. Doroba Zaidun Amrun, Zaid memukul Umar. Ketika ini, Duriba Amrun, Umar dipukul. Jadi objeknya itu tetap. Objeknya tetap sama. Objeknya tetap sama. Sebenarnya nanti itu ya bukan hanya maf'ul. Bukan hanya dari maf'ul, apa namanya, naibul fa'il itu bukan hanya tercetak dari maf'ul saja. Kalau yang tadi kan yang doroba zaitun amron ini kan maf'ul apa naibul fa'ilnya ini kan tercetak dari maf'ul. Tercetak dari maf'ul. Tapi bisa jadi juga dari au masdaron au darfan au majrura illam tajid maf'ulahul madhkura. Bisa jadi nanti tidak berupa maf'ul yang naibul fa'il itu bukan dari maf'ul tapi bisa dari masdar atau darf atau jar majrur. Contoh ini. Contohnya adalah yang masdar dalam kurung maf'ul mutlak.
Duriba dorbun syadidun. Ini sebenarnya duriba, duriba siapa gitu. Duriba dorbun apa pukulan syadidun. Tapi pemahamannya gimana ini ya? Asalnya adalah jalasa amama jalasa Ahmad amama Zaidin. Amam ini kan dhorof. Bisa jadi julisa amamu Zaidin. Naibul fa'il kan dibaca rofa. Julisa amamu Zaidin Ahmad didudukkan di depan Zaid. Siro atau kan asalnya Sara. Sara bi Zaidin. Zaid bersalan seseorang berjalan bertemu dengan Zaid. Sira bi Zaidin. Ini dijadikan naibul fa'il. Tapi jarang jarang sekali nih ya. Ini jarang sekali. Pasti yang ada ini nanti. Kalau ini sekedar tambahan saja. Yang ada ini malah. Seperti hanya dalam Al-Quran khalaqal apa khalaqal insan itu. Dengar ya, Pak? Khalaq khuliqal insanu dha'ifan kan gitu kan. Khuliqal insanu dha'ifan. Khuliqal insanu dha'ifan. Ini kan insan naibul fa'il. Insan naibul fa'il. Khuliqa. Khuliqal insanu dha'ifan. Sebenarnya kan apa tujuan adanya apa namanya? Ini kan asalnya kan sebelum khuliqal insan dhaifan kan khalaqallahul insana dhaifan. Asalnya kan khalaqallah sebelum menjadi khuliqal insan kan khalaqallahul insana dhaifan. Khalaqallahul insana dhaifan. Khalaqallahul insana dhaifan. Ini asalnya. Menjadi khuliqal insanu dhaifan. Karena kenapa? Asalnya kan khalaqu menciptakan siapa Allah al-insana kepada manusia dhaifan dalam keadaan lemah. Seperti hanya definisi yang tadi, maf'ul itu adalah naibul fa'il adalah maf'ul, ini maf'ulnya menempati tempatnya fa'il, ini fa'ilnya kan. Setelah fa'ilnya dibuang, sehingga yang asalnya hukumnya nasab maka nanti dihukumi sebagaimana i'rabnya fa'il. Apa tujuan dari kok dimajhulkan, kok khalaqallahul insana dhaifan, kok langsung dikhuliqal insan dhaifan? Ini banyak ya, banyak alasan sebenarnya. Salah satunya adalah karena maklum. Maklum apa? Karena sudah diketahui. Salah satunya karena memang maklum sudah diketahui. Meskipun tanpa menyebutkan khalaqallahul insana dhaifan, langsung khuliqal. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Fa'ilnya kan nggak ditiadakan. Karena kita sudah tahu bahwasanya yang menciptakan manusia ya Allah gitu. Orang Islam sudah yakin itu. Sehingga tujuan dari sini karena dil maklum. Ada orang bilang doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Umar. Akhirnya ada yang pengen lebih sebel lagi karena yang dipukul lebih kepada Umarnya, karena yang dipukul itu adalah Umar, langsung duriba Umar. Umar dipukul tanpa harus menyebutkan fa'ilnya. Karena ada lil ikhtisar pengen meringkas saja. Karena memang sudah diketahui fa'ilnya, ada karenanya untuk ringkas, ringkas ya alasannya gitu.
tujuan adalah naibul fa'il. Bisa paham, Wai? Ini ahi Muslim sama Kanza, Ukti Kanza ya. Ya lanjut. Oh ini apa namanya? Kayak kemarin berarti kan sudah cara membuat fi'il ma'lum dan majhul ya. Ini kan fi'il madi kan kemarin kan sudah bisa kan ya. Wa awwalul fi'l alladhi huna yudam wa qasru ma qabla al-akhiri multazam bi kulli madin wa huwa fil mudhari'i mufatihun ka yudda'a wa kaddu'i. Kalau cari fi'il madi kan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirihi daraba menjadi duriba. Kalau fi'il mudhari' dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Itu kan kemarin sudah ini sudah diulang-ulang ini sudah. Wal fi'lu alladhi kaba'a munkasir walladhi qasha'a. Nah, bagaimana nanti kalau semisal nanti lafadznya seperti halnya qala, majhulnya gimana? Kalau qala majhulnya gimana? Qila, Hmm? qila, Ustaz. Kan kila kan gimana prosesnya? Prosesnya ini. Jika berupa bina ajwaf, qala itu kan bina ajwaf. Jika berupa bina ajwaf, baik berupa wawi atau ya'i, maka huruf yang pertama dibaca kasroh langsung. Dibaca kasroh. Maka huruf yang pertama dibaca kasroh menjadi bi'a. Atau kalau proses lengkapnya seperti ini. Kola, asalnya itu adalah ko, koala kan. Kalau koala, kalau dimajhulkan maka menjadi, Kuila, maka menjadi kuwila. Kan gitu. Menjadi kuwila. Kalau dimajhul menjadi kuwila. Lah, setelah menjadi kuwila, maka bagaimana? Harakatnya wawu itu dipindah kepada harakatnya kof. Setelah harakatnya kof itu dibuang. Maka menjadi harakatnya wawu dipindah ke harakatnya kof. Setelah harakatnya kof itu ditiadakan. Menjadi, baca coba langsung. qila, Bob, ikuti ini dulu. Maka menjadi kiula. Setelah menjadi kiula, maka wawu itu harus diganti dengan huruf yang menyesuaikan dengan yang sesuai dengan harkat yang memantasi harkat kasroh. Apa huruf yang memantasi harkat kasroh? ya, Iya, maka menjadi kila. Itu proses lengkapnya. Proses lengkapnya seperti itu.
Sama dengan ba'a menjadi bi'a. Karena tadi karena kalau ba'a ini kan menjadi bi'a. Ba'a menjadi bi'a. Prosesnya gimana? Coba disamakan dengan qawala ba'a asalnya. Monggo. Ba'au asluhu baya'a. Baya'a Ustaz. Maka baya'a. Terus kalau dimajhulkan maka Buyi'a. menjadi buyi'a buyi ini. Maka menjadi buyi'a ya. Setelah menjadi buyi'a, gimana prosesnya? Samakan dengan di atas. Harakatnya, harakatnya ya dipindah ke harakatnya ba setelah harakatnya ba itu ditiadakan. Maka menjadi bi'a. Iya, nggak usah diganti karena memang ia sudah pantas dengan harkat kasro. Kalau yang kuila, kikiula, wow itu kan tidak memantasi terhadap harkat kasro, maka sehingga harus diganti. Tuh. Ahi Muslim gimana paham? Ahi Muslim masih ada? Iya lanjut. Oh sama ya nanti naibul fa'il itu nanti sama ada yang naibul fa'il isim dohir, ada yang naibul fa'il isim domir seperti halnya di fa'il itu. Wadaka imma mutmarun au mudharu thanihima kayukramul mubashiru. Amma dhamiru fahwa nahwu qawlina du'itu uddama du'i illa ana. Nanti sama saja. Naibul fa'il ada kalanya berupa isim dohir, ada berupa isim domir. Kalau yang dohir duriba zaidun. Duriba zaidun. Kemudian kalau yang isim domir adalah duribtu. Duriba zaidun dipukul siapa Zaid. Kalau yang domir duribtu yaitu sudah berkaitan dengan domir-domir yang domir mutasil mahalnya yang mahal rofa. Ini kembalinya domirnya tetap kepada domir mutasil yang mahalnya adalah mahal rofa. Gimana? Isim fa'anu naibul fa'il masih ada yang mau ditanyakan atau sudah selesai? Ustaz, kalau yang fi'il mu'tal itu Ustaz, memang ada aturan tersendiri ya untuk Iya, dimajukan. kalau dimajurkan memang ada aturannya memang. Nanti kalau memang pengen lebih tahu lebih detail cara perubahan-perubahannya, perubahan-perubahan itu antum bisa belajar kitab Qawaidul I'lal itu. Contoh Oh, gini kan, ini sudah Qawaidul I'lal, asalnya kan qawala. Qawala dalam Qaidatul I'lal, setiap ada waw berharakat, jatuh setelah harakat fathah, maka wawunya harus diganti alif. Waw atau ya berharakat, jatuh setelah harakat fathah, maka waw atau ya harus diganti alif. Maka menjadi qala menjadi qala, baya'a menjadi ba'a. Memang ada apa namanya ada proses-prosesnya gitu. Sehingga ketika apa namanya ya ketika dimajhulkan tidak sesuai dengan aturannya. Kan aturannya kan harus
Kalau asalnya sama, buyi'a sesuai aturan, tapi ketika sudah diproses itu menjadi bi'a. Kalau aturan dasarnya sama, sama-sama dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Sama dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Tapi kan di Dia nggak proses-proses masih menjadi kila. dia nggak bisa dihafal ya Ustaz. Mesti ditahu proses fi'ilnya Ustaz. Hah? Nggak bisa dia dihafal ya perubahan. Mesti ditahu Nah, proses. nanti dihafal ilalnya itu nanti ada ilal pertama apa kok ada kaidahnya, ilal kedua apa, ilal kedua tiga apa gitu. Itu sampai ada berapa ya? Ada kaidah berapa? Ada sampai banyak Oh, kaidah, tinggal nanti mengikuti kaidah itu. Tipis banget ilal itu, tipis banget. Antum bisa lah baca-baca sendiri kalau tidak tahu bahasa Arabnya ya diterjemahnya itu. nama kitabnya Qawaidul Ilal. Qawaidul Ilal. Kitabnya Qawaidul Ilal. Oh, Ada sekitar 18 kaidah nanti itu. Kalau seperti ini maka harus diganti ini. Kalau seperti ini maka ditukar, maka harus ini macam-macam gitu nantilah mainnya. Tinggal dibaca ada sekitar mungkin ada aturan 18 mungkin ya. Nggak tahu tinggal lihat saja nanti. Tinggal cari PDF di Google itu banyak sekarang, nggak usah repot-repot kemana-mana. Sekarang itu sumbernya melimpah. Masalahnya ini kita sudah terserang dengan ini elektronik-elektronik ini. Lebih senang yang melihat yang lain itu kan ya. Oke, Naibul Fa'il selesai ya. Selesai Naibul Fa'il, kita pindah kepada mubtada khabar. Babul mubtada wal khabar. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Mubtada ialah isim yang dibaca rofa yang disepikan dari amil lafdi. Contohnya Zaidun qaimun. Mubtada itu nanti pasti bersamaan dengan khobar. Langsung kita includekan dengan khobarnya saja. Ada mubtada pasti ada khobarnya ya. Ada mubtada pasti ada khobarnya. Ini tuh selalu include. Itu ya. Nanti kita ganting langsung praktek-prakteknya kita langsung menentukan mana mubtada mana khobar. Sebenarnya ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-ciri mubtada. Mubtada salah satu ciri-cirinya ya, mubtada itu jatuh setelah amma. Ah, ada sebenarnya di yang paling lengkap itu di Al-Miftalul, tapi saya nggak punya kitabnya di sini. ciri-ciri Ada, mubtada Ustaz. iya, antum pernah tahu, Al-Miftalul ulum itu? Belum Ustaz. Ada metode itu lengkap ciri-ciri mubtada. Ya ciri-cirinya gini, ciri-ciri khabar juga disebutin. Kemarin saya punya anunya filenya, tapi kena hapus. Kemarin saya punya filenya, tapi sudah kena hapus semua. Ciri-ciri mubtada jatuh setelah amma. Jadi gak usah repot-repot ya. Kalau setelah amma, amma dhamma tuh berarti itu mubtada gitu. Tinggal cari khobarnya mana. Kalau setelah amma, khobar setelah mubtadanya setelah amma, khobarnya nanti biasanya pasti didahului oleh fa gitu. Ada ciri-cirinya. Kalau setelah amma, mubtadanya jatuh setelah amma, nanti khobarnya langsung tinggal cari lafadz yang ada fa-nya. Itu berarti khobarnya. Nanti kita praktikkan saja. Memudahkan. Hah? Memudahkan Ustaz ya. Gimana? Memudahkan berarti mengetahuinya Iya, dengan mudah. memudahkan. Kemudian mubtada itu ketika berupa hitungan.
Asani yang adapun yang pertama al-ula an-niyatu. Ada pertama adalah niat. Wasani yang kedua takbiratul ihram. As-salisu al-qiyamu misalnya. Ya hitungan-hitungan seperti itu juga mubtada. Setelah hitungan-hitungan seperti itu mubtada. Ciri-cirinya lagi saya tidak hafal semua ya. Ciri-cirinya lagi mubtada itu jatuh setelah lafaz apa ya? Wakada pakainya. Lupa saya tidak hafal semuanya. Enggak, coba dulu tak lihat dulu kalau ada mungkin ya. Hmm, repot. Tinggal lihat di YouTube itu ada Miftah itu sudah. Ciri ada lagu-lagunya ciri mubtada. Langsung wal khabarus itu sangat mendukung untuk mengetahui mubtada tanpa ini. Cukup lihat dari ciri-cirinya. Wal khabarus mundur tifa'i usnida mutabiqan fi lafdihi dil mubtada. وقولنا عديم الثاني وقولنا الزيدان قائمان ومثله الزيدون قائمون ومنه أيضا قائم أهنا. Khabar nanti, khabar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Makanya menjadi pelengkap. Ada khabar Zaidun, adapun Zaid qaimun ialah berdiri. Qaimun itu kan khabarnya nanti. Zaidun mubtadanya, qaimun ini adalah khabarnya. Zaidun mubtadanya, qaimun adalah khabarnya. Khabar ini adalah isim mubtada rafa yang disandarkan pada mubtada. Menjadi makna pelengkap dari mubtada. Zaidun adapun Zaid, kalau tanpa adanya khabar nanti tidak akan lengkap. Maksudnya gimana? Zaidun adapun Zaid qaimun ialah berdiri. Qaimun ialah berdiri. Nanti khabar ini khabar harus sesuai dengan mubtada dalam segi apa saja nanti mufrad tasniyah jamak, mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar dan muannasnya. Contoh, Zaidun qaimun. Sesuai kan? Az-zaidani qaimani. Az-zaiduna qaimuna. Fatimatun bintun muti'ah. Sama dalam segi mufradnya, Zaidun qaimun sama-sama mufrad. Az-zaidani qaimani sama-sama tasniyah. Az-zaiduna qaimuna sama-sama jamak. Fatimatun bintun muti'ah sama-sama muannas. Sama seperti hanya ini sudah. Contoh-contohnya Zaiduna qaimuna, qaimun akhun. Ini nanti kita banyak dipraktik saja. Hmm. Sama nanti dengan fa'il ya, dengan fa'il, naibul fa'il itu ada yang isim dohir, ada yang isim domir, isim dohir, isim domir. Wal mubtadas mundahirun kama madha. Au mudmarun ka anta ahlun lil qada. Mubtada ada dua, mubtada isim dohir dan mubtada isim domir. Sama ya. Kalau yang Zaidun qaimun berarti mubtadanya berupa isim dohir kan jelas kan. Kalau anta ahlun lil qada berarti mubtadanya berupa isim domir. Cuma yang bisa menjadi mubtada isim domir di sini adalah domir munfasil mahal rofa. Kalau naibul fa'il dan fa'il itu domirnya adalah domir muttasil fi mahallir raf'i. Kalau domir di sini adalah domir munfasil yang mahalnya mahal rofa. Berarti kalau Zaidun koimun mubtadanya ini mubtadanya saja yang bukan khobarnya, khobarnya lain lagi nanti. Khobarnya tidak seperti itu. Zaidun koimun.
anta ahlun lil qada, ini domirnya. Nih, jadi ini adalah domir mufasil ya. Kalau domir mutasil itu tidak boleh. Ini adalah nadam dari domir mufasil. Ini pembagian khobar. Nanti khobar itu terbagi menjadi dua. Wa mufradan wa wairuhu ya'til khabar. Fal awwalul lafdul ladhi bin nadmi mar. Wa wairuhu fi arba'in mahsyuru. La wairu wahyad darf wal majruru. Wa fa'ilun ma' fi'lihi alladhi sadar. Wal mubtada ma'malahu minal khabar. Ka'anta indi wal fata bidari. Wabni qara wa dha abuhu qari. Nanti mubtada khabar nanti akan terbagi menjadi ini. Ada khabar akan terbagi menjadi dua. Ada yang khabar mufrad, ada yang khabar wairu mufrad nanti. Ada khabar mufrad, ada khabar wairu mufrad. Kalau khabar mufrad itu apa? Khabar yang tidak berupa jumlah atau sibhu jumlah. Zaidun qaimun. Qaimun ini tidak, ini mufrad, khabar mufrad. Karena kenapa? Karena tidak berupa jumlah atau sibhu jumlah. Kalau khabar wairu mufrad nanti ini terbagi menjadi dua, ada khabar jumlah atau sibhu jumlah. Ada yang khabar jumlah, nanti ada yang khabarnya sibhu jumlah. Kalau yang khabar jumlah, ini terbagi jadi dua ya. Nanti bagiannya gini. Yang khabar jumlah bagiannya dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh, Zaidun ini kamu kata. Zaidun jariyatuhu dahibatun. Zaidun ada pun Zaid. Jadi kalau jumlah ismiyah, khobarnya itu berupa mubtada khobar, berupa jumlah ismiyah, berupa mubtada khobar. Zaidun adapun Zaid, jariyatuhu ialah adapun budaknya Zaid, dahibatun ialah pergi. Nanti mubtadanya berupa apa, ada kalanya nanti berupa jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Zaidun adapun Zaid, duriba ialah dipukul ulamuhu. Jadi duriba. Jadi khobarnya ini berupa apa namanya, berupa fi'il. Kalau yang sibhu jumlah nanti baginya ada dhorof, ada jar majrur. Zaidun indak. Zaidun adapun Zaid, indak ialah di sisimu. Atau jar majrur. Zaidun fil bait, adapun Zaid fil bait ialah di rumahmu. Gitu. Oke. Sekarang di sini coba kita praktekkan di sini. Saya baca, tentukan mana mubtada dan khobarnya. Kalau nanti nyampe kepada mukhobar, nanti khobar kan ada dua tadi. Ada khobar mufrad, ada khobar wairu mufrad. Yang khobar mufrad itu apa saja? Yang khobar wairu mufrad, yang khobar mufrad itu apa? Yang khobar wairu mufrad itu apa namanya? Apa saja? Nanti kira-kira masuk ke yang mana? Coba saya baca. Wa auratul dzakari ma baina surratihi wa rukbatihi. Wa kadza al-amatu wa auratul hurrati fi sholati ma siwa wajhiha wa kaffaiha zahiran wa batinan ilal qu'aini.
Amma auratul hurrati kharijas salati fa jami'u badaniha wa auratuha fil khulwati kadzakari. Coba dari atas dari coba yang pertama mubtada khabarnya mana? Mubtadanya mana dan khabarnya itu mana? Mubtadanya wa auratu. Wa auratu ya auratu dzakar itu mubtada, khabarnya mana? Eh, baina surati. Ma, Ma. ma-nya Ma itu. baina. Oh, Oh ya, Anda ma. masuk ada juga ya. Ma-nya berarti mubtadanya itu khabarnya berupa mufrad apa wir mufrad? Berupa mufrad. Mufrad ya. Karena bukan bainanya, tapi ma-nya. Oke, selanjutnya mana lagi mubtadanya? Wa amratul hurrati. Sebelum itu al-amatu. Oh iya. Jadi kata setelah wakada itu kata setelah wakada adalah ciri-cirinya adalah mubtada itu jatuh setelah wakada. Terus khobarnya mana? Wakada itu sendiri menjadi khobar muqaddam. Hmm. Jadi khobar itu boleh didahulukan, khobar muqaddam nanti istilahnya. Wakada dan ialah seperti di depan al-amatu adapun nanti gitu. Jadi ciri-ciri dari mubtada apa namanya? Ciri-ciri dari mubtada itu juga jatuh setelah lafat wakada. Oke, selain itu mana lagi? Wal Wa auratu amratul Wa auratul hurrati. hurra fi shalah. Sama ya, berarti khobarnya mana? ma. Nah, sama dengan di depan. Kemudian setelah itu mana lagi? Amma Amma auratul auratu. Hmm? amma auratul hurrati. Khobarnya mana? Fajami'u. Nah, makanya gini, ciri mubtada lagi adalah lafat setelah amma. Setelah amma itu menjadi ciri dari mubtada. Jadi setelah amma itu posisinya menjadi mubtada. Ketika sudah setelah amma itu posisinya menjadi mubtada, maka gampang cara melihat mencari khobarnya. Khobarnya adalah yang ada fa-nya. Kadang jauh. Setelah lafaz amma kan jadi mubtada. Kadang itu jauh, memang jauh. Kadang jauh. Ini saja kan nggak langsung-langsung. Kalau contoh-contoh tadi kan langsung semua kan Zaidun, Imun. Ini saja sudah dipisah oleh berapa lafaz ini. Kadang di sini ada amma auro, kadang jawabnya baru di sini kadang. Jadi ciri-cirinya kalau mubtada'nya itu adalah didahului oleh lafaz amma auratul hurrah, amma itu, maka nanti mubta khobarnya itu gandeng, selalu gandeng dengan fa. Itu ciri-ciri untuk memudahkan. Jadi apalagi ciri-cirinya jatuh setelah wakada. Mana khobarnya? Khobarnya wakada itu sendiri. Namanya khobar muqaddam. Fajami'u badaniha, ini kan khobarnya, ini jami'u, khobar mufrad, wiru mufrad, Mufrad. mufrad. Eh, Mana lagi, mana oh, lagi, ada lagi. Mana mubtada khobarnya lagi? Masih ada atau sudah tidak ada? wa auratuha Wa auratuha
Nah, fil khalwati. Nah, wa auratuha. Auratuhu ini kan mubtada'nya. Khabarnya mana? Kadzakari. 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 Berarti khabarnya berupa apa? Timbul jumlah. Khobar. Khabar sibhu Jumlah. jumlah. Yang sibhu jumlah berupa berarti Jur jar majrur. 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 Set ini kada sama dengan kadzalika ya. Gimana? Kada. Artinya sama dengan kadzalika. Wakada, cuma kan kalau dalika itu untuk yang jauh. Oh iya, iya. Itu mutada lah. Ciri-ciri mutada apa lagi hitungan kayak gini? Wasalisu, hitungan kayak gini. Warabi'u, ini mutadanya. Asalisu, arabi. Jadi hitungan-hitungan kayak gini. Alwal khamisu. Jadi ini adalah mubtada. Ciri-cirinya memang. Berarti ketika wal khamisu adalah mubtada, kabarnya mana? Istiqbalul qiblati. Istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah kabarnya berupa apa ini? Khobar mufrad. Iya. Kabar mufrad. Jadi ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya juga berupa hitungan-hitungan yang seperti ini, maka itu juga tergolong sebagai ciri-ciri dari mubtada. Jadi al-khamisu, ar-rabi'u dan yang lainnya itu juga menjadi ciri dari mubtada. Jadi mubtada ada mubtada isim dohir, ada mubtada isim domir. Kalau yang tadi itu semuanya dohir kan? Nah, yang domir ini wahia qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berarti mukhabarnya adalah qasdus syai'. Wahia ini adalah mubtadanya. Jadi mubtada dari domir dari isim domir itu hanya domir fokus kepada domir munfasil yang mahal rofa. Domirnya di situ. Kalau yang kemarin fa'il dan naibul fa'il itu domir muttasil fi mahalir raf'i. Jadi ada bagian masing-masing. Bukan semua domir muttasil, bukan semua domir jadi mubtada. Enggak. Karena muttasil nggak bisa jadi mubtada. Gitu. Oke, ada yang masih dibingungkan kan antara mubtada khabar? Bisa Set kalau dipraktek-praktek ini ya, gimana? kalau yang menjadi khobar itu yang khobar mufrad memang dia mesti nakiro kasih atau bisa juga ma'rifat. Tergantung nanti kalau ini kan marifat. Oh iya, iya. Yang harus makrifat itu mubtada, tapi nanti ada mubtada itu tidak berupa makrifat. Secara aturan awal mubtada harus berupa makrifat. Harus itu. Wahia makrifat kan? Tapi mubtada boleh menjadi nakiro dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ada ketentuannya. Rabi'u yang harus mubtada itu yang harus nakiro adalah yang harus makrifat adalah mubtada sebenarnya. Kalau khobar nanti ya terserah lah. Tapi nanti apa namanya ya mubtada tidak berupa ma'rifat tapi berupa nakirah juga boleh dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
Di sini nggak dibahas, nggak ada pembahasannya. Biasanya itu di apa ya? Di Alfiyah kayaknya pembahasan kayak gitu. Hmm. Tinggal baca, tentukan mana mubtada khabarnya. Oke, kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.